kecari mudra itu memang sangat penting. Itu yang lidah ditekuk ke langit-langit. Itu sangat penting. Karena saat kita melakukan itu, air liur keluar. Itu fungsinya apa sih, Bang? Di bahasa lain disebut nektar dewa. Itu obat. Setelah cakra-cakra kita semakin bagus, yang tadinya hancur oleh ego, oleh pola pikir, pola makan, semua itu, uji. Saya bilang gitu kan. Saya pinjam kata-kata Buddha, jangan percaya ke saya. Uji sendiri. Ada di Ciamis, ya kambingnya udah sakit. Saya kasih tahu, ngomong, keluarkan cintamu, sembuh. Kalau Mbak Rara bisa seperti itu karena faktor apa, Bang El? Tapi sebentar Bang, aku nyimak beberapa komentarnya teman-teman ya, ketika beberapa kali live segala macam gitu. Ini yang paling banyak komentarnya, wah itu tidak kebetulan, bener semuanya, leres, narasumbernya luar biasa. Oh itu mayoritas komentarnya begitu semua teman-teman. Jadi saya ikut senang bisa wawancara malam hari ini. Teman-teman nanti juga bisa ngasih pertanyaan juga, dan ngasih gift, ngasih hadiah. Makasih banyak. Ini sebenarnya saya baru 3 pertanyaan nih sama Bang El, cuma jawabannya panjang kali lebar ya. Tapi keren, sumpah keren ya. Jadi dilanjutkan Bang, dilanjutkan. Nanti kita coba masuk. Teman-teman mungkin yang paling pengen tahu kan konsep meditasinya itu teknisnya seperti apa, terus cara mengaktifkan 7 cakra itu, khususnya yang cakra jantung harus bagaimana, apa kaitannya aktivasi cakra-cakra itu dengan menghapus sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri dan seterusnya gitu. Monggo Bang. Ya. Jadi di grup itu selalu saya bagikan gratis. Saya bilang begini, saya mendapatkannya. Oke. Ada teknik itu yang saya belajar ke satu orang atau kelompok lain, saya adakan pertukaran energi. Tapi kalau di RSN itu saya membagikannya itu, mau saya temukan sendiri, seperti teknik meditasi 7 cakra itu, saya bagikan terbuka. Di Facebook, di YouTube, dimanapun itu saya bagikan terbuka. Tetapi kalau ada yang meminta saya untuk meditasi berdua, nah di situ saya bilang, loh ini kan udah nggak etis, kamu minta saya melakukan sesuatu khusus, tapi nggak ada keseimbangan. Saya memberikannya itu akhirnya seperti sesuatu yang nggak berharga. Bang, kan ini beberapa kali teman-teman tanya ya, soal teknik dan lain sebagainya, terus grupnya apa, segala macam. Bisa nggak kemudian misal nih ya, misal sahabat-sahabat kita di Ngaji Roso, kita bikin semacam kayak kelas online terkait dengan hal ini gitu, bisa nggak diikuti teman-teman banyak lewat Zoom segala macam gitu? Bisa ya Bang ya? Bisa. Oke. Itu nggak masalah karena di YouTube dimanapun saya bagikan gratis kan, apalagi kalau misalnya ada yang, karena gini. IG-nya Bang, ada yang tanya IG-nya atau sama Rumah Sehat Nuswantara. Rumah Sehat Nuswantara teman-teman. Ya. Nuswantara RSN itu ada yang tanya. Rumah Sehat Nuswantara. Dan tadi ini siapa sih narasumbernya, namanya Bang Elisa Sagala. Elisa keren Sagala. Ya? Oke, vibrasinya luar biasa Bang kita ini. Ayo Bang, lanjut Bang. Aku biar ketularan vibrasinya Bang, biar ikut keren Bang. Meditasi dong. Iya, siap. Buat Mas Hendra gratis. Oke. Lanjut Bang. Nah, jadi yang dilakukan itu sebenarnya sama seperti meditasi yang lain. Karena saya berangkatnya itu waktu itu di awal itu meditasi di bawah bimbingan Bante Sanajoyo itu. Jadi meditasi cinta kasih. Kenapa saya suka dengan itu? Karena yang saya dalami pun itu saya berharap saya mendoakan semuanya bahagia. Kan begitu kan? Itu meditasi Vipassana ya? Vipassana atau cinta kasih. Jadi di dalam batin tuh semoga semua berbahagia. Semoga semua berbahagia. Gitu ya Bang? Saya rubah dikit. Saya rubah dikitnya nggak semoga.
Apa? Tapi apa? Berbahagialah semua orang. Berbahagialah. Jadi nggak semoga lagi. Wajib berbahagia kalau mau sehat kan gitu. Nggak semoga lagi, nggak gitu. Jadi mungkin karena saya Batak, jadi nggak mau ragu-ragu gitu kan. Nggak mau sekian persen, 100%. Saya berangkat dari niat. Kalau orang udah niat, melakukan apapun. Jadi itu kan afirmasi. Berbahagia ya. Kan gitu. Berbahagialah kamu ya. Gitu. Nah, jadi yang dilakukan itu hanya terserah tangan mau seperti apa, itu bebas. Saya nggak mewajibkan. Tetapi di dalam pembelajaran itu ada fungsi dari mudra namanya. Ya, mau seperti apa. Cuman kalau kecari mudra itu memang sangat penting. Itu yang lidah ditekuk ke langit-langit. Itu sangat penting. Karena saat kita melakukan itu, air liur keluar. Itu fungsinya apa sih, Bang? Di bahasa lain disebut nektar dewa. Itu obat. Saya dulu soalnya waktu pernah ikut belajar salah satu torikot gitu, kalau di Muslim itu ada dikir-dikir gitu Bang, sambil lidahnya disuruh nekuk ke atas gitu ya. Jadi itu penghubung, saya lupa lah penghubung apa, tapi kalau kita lakukan itu, liur akan keluar. Dan itu obat. Jangan dibuang, ditelan. Nanti kan akan dicerna. Gitu. Baru denger ini Bang. Wah itu mahal itu kalau mau. Kenapa mahal? Gini, waktu di kampung, saya kan petani. Kalau kaki luka, papa saya akan korek. Betul. Lalu diolesin, itu nggak lama berhenti loh. Makanya saya bilang obat. Padahal saya dulu waktu itu belum belajar meditasi kan. Nah, itu kalau saya meditasi 1 jam itu, saya bisa berkali-kali nanti harus nelan. Dan itu udah banyak. Maaf ya, mungkin nggak. Itu obat. Dan perhatikan nanti itu wajah itu bisa lebih kayak Mas itu akan makin ganteng. Lebih bercahaya, lebih beraura gitu ya. Aura, iya. Nah, itu jadi itu ada cakra mudra-mudra yang lain banyak lah, itu tinggal cari di Nah, sebenarnya kalau panduannya itu sama semua di RSN mau di grup manapun itu sama. Lalu self healing. Gila, ini yang ikut banyak. Self healing itu saya gabungkan begini. Biasanya kan dulu saya diajari self healing itu biasa aja. Tapi saya kombinasikan dengan konsep Ho'oponopono ya. Itu ngomong ke mau visual, mau hanya dalam hati, contoh posisi di sini. Ngomong ke kepala. Saya begitu di grup, saya ajarkan begitu. Ngomong ke kepala, kepalaku terima kasih udah ada, otakku terima kasih udah ada bersamaku selama ini. Self-talk gitu ya? Ya, self-talk. Jadi, maafkan aku selama ini aku sering stres. Aku mencintaimu, aku mengasihimu, yuk berjalan bersamaku selama aku ada. Terus nanti sampai ke semua. Dan itu kan ternyata itu working banget. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu, Mas? Saya amati, saya teliti, itu ratusan di grup itu yang tadinya sakit, saya buat jargonnya begini. Yang tadinya sakit sekarang menjadi sakti. Bukan sakti yang saya maksud jadi, enggak. Kenapa? Ini yang kita pelajari, yang kami pelajari di situ kan konsep energi, vibrasi, frekuensi. Alam semesta ini adalah energi. Air ini energi. Plastik ini energi. Tangan saya ini energi. Darah, apapun. Yang saya keluarkan ini, sekarang suara itu adalah energi. Mau bangunan, mau lampu, semua adalah energi. Lalu saya bilang begini, setelah cakra-cakra kita semakin bagus, yang tadinya hancur oleh ego, oleh pola pikir, pola makan, semua-semua itu, uji. Saya bilang gitu kan. Saya pinjam kata-kata Buddha, jangan percaya ke saya. Uji sendiri. Itu mereka uji. Kalau orang yang nggak paham akan dibilang itu mistis. Tapi kalau udah paham konsep energi itu, dia akan menyatu. Yang ternyata belakangan ini saya tahu itu adalah ajaran kuno, ajaran leluhur kita. Leluhur kita punya itu. Jadi leluhur kita itu dulu saat bertani mereka akan bicara ke semua, ke tanah, ya, ke hama, ke bibit, ke alam. Mereka akan bicara. Kami mau bercocok tanam, kami mau menanam. Lalu mereka bicara terus. Dan itu sudah dibuktikan oleh salah satu member grup itu, saudara kita di Leste, Timor Leste. Dia bisa panen tanpa pupuk, tanpa diracun,
hasilnya jauh lebih bagus. Itu jadi saya bilang gini, explore ya, buktikan, jangan cepat-cepat percaya dengan saya. Itu ada yang membuktikan kayak di Bangka, dia beli bibit, udah mau mati, dia ingat. Bang El ajarkan seperti ini. Dia bicara, dia pegang itu bibit yang udah layu. Numbuh. Ada di Ciamis, ya kambingnya udah sakit. Saya kasih tahu, ngomong, keluarkan cintamu, sembuh. Belakangan saya tanya, gimana kabar kambingnya? Oh, udah beranak. Nah, buat yang nggak mengerti ini daging mistis. semua guys. Buat yang nggak mengerti ini mistis. Tetapi kalau paham dengan ucapan Nikola Tesla, jika ingin memahami alam semesta, pahamilah Vibrasi, energi, frekuensi. Sebetulnya sangat mudah memahaminya. Gimana tuh? Coba diterangin deh. Mas ngubungi saya kan? Oke. Kenapa bisa connect ke saya? Frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Medianya, alat bantunya handphone. Iya. Iya kan? Ada kabelnya? Nggak Nggak ada kan? Lalu apa yang menghubungkan? Frekuensi. Kenapa bisa kita mendengar siaran radio? Kita dengar radio di mobil, nggak mungkin dong mobil terhubung dengan kabel nggak mungkin kan, keseret-seret udah. Ya toh? Semudah itu memahaminya. Lalu, kenapa kita bisa lihat? Jadi gini mas, sebelum saya meditasi, mungkin itu sekitar tahun 2018, saya ngomong gini ke teman-teman. Kalau lewat handphone ini kita bisa saling melihat. Ya, sama-sama teman-teman ya. Saya yakin kalau kita olah pikiran kita pun bisa saling melihat. Karena nggak mungkin ciptaan manusia lebih hebat dari ciptaan Tuhan. Saya bilang begitu. Teman-teman saya bilang, ngaco lo minum obat lagi deh, katanya gitu. Ternyata apa? Akhirnya saya ketemu dengan mereka-mereka kayak Bro Ari, Bro Riko itu. Itu saya tes mas. Nggak sengaja. Bang, abang duduk di mana? Abang duduk di mana? Dia kan tinggal di Nganjuk. Loh, ya saya di Jakarta bro. Enggak, maksudnya, oh ya saya udah ketemu. Abang pakai baju kaos biru, celana agak putih, duduk begini di sini. Saya kaget di situ. Lah, kok ini cerita dongeng yang dibilang dulu dongeng, kok beneran ada? Nggak mungkin dia ada di samping saya. Dia di Nganjuk, kami bukan video call, telepon biasa. Dan itu akhirnya terulang. Ini yang saya bilang begini. Yuk saudara-saudara terutama senusantara. Leluhur kita itu bukan manusia-manusia dungu. Bukan manusia bodoh. Bukan. Justru mereka itu luar biasa. Borobudur, Prambanan, dan candi-candi yang lain itu ada. Apa lewat teknologi? Saya orang bangunan loh. Apa lewat teknologi yang ada sekarang? Ada TC-nya, ada Halimax-nya, ada lift-nya, kan enggak? Bang kok mirip yang jadi Zoro. Antonio, iya. Loh, itu benar. Itu benar. Dulu saya punya pacar, bilang ke saya mirip itu. Terima kasih. Lanjut bang. Nah, jadi di dalam proses kesembuhan kita itu, saya amatikan begini, anak autis membaik, vertigo membaik. Itu kemarin kami tanyain ada Pak Raja Haidir di Medan. Autis membaik, vertigo membaik. Gila. Anxiety, wah itu udah nggak tahu berapa kalau itu. Oke, siap. Kalau saya bilang mungkin itu paling mudah karena itu dari sini. Ini luar biasa bang. Banyak kita jadi jembatan nih. Teman-teman makasih banyak ya. Ini pada terima kasih semua bang. Yang ngasih gift makasih juga ya. Terima kasih. Luar biasa bang. Saya merinding ini. Nah, jadi saya sampaikan begini ke teman-teman. Saya terlahir bukan pilihan saya sebagai orang Batak. Artinya apa? Ya, enggak. Oke. Enggak yang misalnya kaki saya diinjak, mas kaki saya sakit, mas kaki saya keinjak, angkat kakimu kan gitu kan, tegas gitu. Nah di grup saya bilang begitu, bang tolong boosterin saya. Padahal, jadi saya kasih jatah mas hanya sekali. Oke. Kecuali dia ikut program yang contohnya kondisinya udah sangat butuh untuk berkali-kali saya bantu dulu.
Beda. Kalau hanya anxiety sekalipun cukup. Setelah itu dia lakukan sendiri. Konsep saya seperti mengajari anak berjalan. Kalau anak saya udah umur 20 tahun, masih saya papa, saya gendong, dia anak normal atau enggak? Enggak dong. Nah, di bimbingan ini pun saya lakukan seperti itu. Sekali oke, ya. Atau keadaannya udah sangat parah, butuh berkali-kali. Setelah itu, Bang, saya pusing, tolong booster saya, istilahnya kan booster atau transfer energi. Saya akan tanya, udah rutin self healing? Oh belum, rutin ya? Bukan saya karena tega mas, bukan. Tetapi kalau saya manjakan, kira-kira akan terus kan seperti itu. Lalu saya tanya lagi, udah rutin self healing? Lalu saya tanya lagi, meditasinya rutin? Rutin, paling ya tapi paling 2 menit lah. Sakitmu itu bro, bu, mbak, nggak terjadi sehari 2 hari. Orang sakit vertigo, apa iya karena kesalahan hidup sehari 2 hari? Nggak kan? Akumulasi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Lalu mau instan sembuh. Mie instan aja kita makannya itu perlu proses, ke warung dulu, ya kan? Ke warung dulu, lalu dibuka dulu bungkusnya, panasin airnya. Ada proses, udah disebut mie instan. Lalu ini penyakit. Lalu bayar atau gratis. Berharap sekejap sembuh. Wah. Kenapa saya akhirnya memutuskan nggak mau menyembuhkan terapi? Ayo jalan sama-sama. Kenapa? Yang saya sadari kan gini, proses. Dengan dia mengerti sakit itu sakit dan untuk sembuh itu butuh perjuangan, besok dia sadar. Untuk makan sesuatu, dia akan paham. Untuk membenci orang lain, dia akan berpikir 2 kali. Kan tadi cakra itu kan. Misalnya udah baik nih cakranya. Udah membaik, udah aktif 100%. Udah bisa dia ngomong sama hujan, hujan bergeser. Kan begitu yang teman-teman lakukan. Betul. Makanya kalau bilang, wah kalau di apa namanya waktu di Mandalika bisa nih jadi temannya Mbak Rara. Oh kita nggak di sana sih ranahnya kan gitu kan. Kita menggeser hujan itu kalau sangat perlu. Mbak Rara ya. Kalau sangat perlu, saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Apapun yang kita lakukan itu akan kembali. Saat kita mengganggu alam, padahal nggak penting-penting amat, itu akan kita. Berarti kesimpulannya kalau Mbak Rara bisa seperti itu karena faktor apa, Bang El? Faktor keyakinan semua. Jadi vibrasinya dia, energinya dia udah besar. Siap. Jadi waktu dia ngomong ke alam, alam mendengar. Oh gitu ya. Alam mendengar. Tapi kayak gitu kadang ya nggak bisa terus-menerus gitu ya Bang ya. Tergantung variabelnya terpenuhi apa enggak gitu ya. Ya, jadi banyak variabelnya. Kekuatan atau energinya dia besar, lalu semesta melihat itu memang sangat penting. Oh. Itu ada. Gitu ya. Terus detail. Ini saya sampaikan, karena saya pernah berkali-kali melakukan itu dan berhasil. Waktu itu gini, ada teman mengadakan pesta nikah di alam terbuka. Oke. Lalu mulai gerimis. Saat pendeta lagi khotbah mulai gerimis. Kebayangkan kalau hujan, jadi apa tuh pesta? Lalu teman yang tahu saya, dia noleh, ngasih isyarat. Lalu saya lakukan. Nah waktu itu saya nggak berpikir jauh. Saya hanya minta, saudaraku hujan, saya menyebut air itu kan saudara. Karena tubuh saya lebih dari 60%. Betul, atau sekitar 60% air. Iya toh? Iya mas kan? Nah, berarti kan air itu saudara saya. Saudara saya hujan, tolong ini saudara saya lagi lagi nikah. Kebayang nggak kalau ini hujan? Ini menjadi kenangan seumur hidup loh. Kan gitu kan? Itu yang tadinya gerimis berhenti mas. Tetapi saya memintanya begini, sampai acara pemberkatan ini selesai. Nah, kalau di Kristen itu kan ada acara pemberkatan, lalu setelah itu ada acara resepsinya, makan. Iya. Nah, begitu selesai acara pemberkatan, tibalah makan. Orang lagi ngantri, Mas. Iya. Saya baru sadar, oh iya, saya kan mintanya sampai acara pemberkatan selesai. Nggak detail ya. Nggak detail, harusnya keliru. Sampai pesta ini selesai. Iya. Nah akhirnya setelah itu kalau saya meminta itu, saya pikirkan dulu sampai sejauh mana memang itu benar-benar dibutuhkan oleh umat. Kalau hanya kebutuhan saya sendiri, enggak. Untuk apa? Nggak usah. Kan gitu. Iya. Nah,
Seperti yang Mas Hendra tadi bilang, setelah semua kita tiba pada kesadaran itu, kita bisa melakukan kebaikan. Kalau saya bilang gini, kita bisa melakukan kebaikan lebih mudah dari membalikkan telapak tangan. Bahkan sebelum telapak tangan kita terbalik, kebaikan sudah terjadi, tak terbatas waktu dan ruang. Iya. Kenapa? Itu saya sebut bukan tanpa dasar. Jadi Bro Ari itu ngecek saya, vibrasi saya, energi saya, lalu dia channeling. Nggak tahu Mas Hendra udah pernah dengar istilah channeling? Iya. Ngambil energi dari orang, lalu dia ambil, dia tanya, Bang, Abang merasakan sesuatu? Enggak. Abang nggak lemas? Enggak. Kenapa Bang? Aku tadi channeling. Channeling itu apa? Ngambil energi. Hah? Kok bisa? Gimana caranya? Ya tinggal niat. Akhirnya itu saya uji, Mas. Saya uji, tapi saya sampaikan di grup, silahkan, tetapi gunakan untuk kebaikan. Karena saya ini ibarat wadah, terserah Anda mengambilnya, menggunakannya untuk apa. Itu bukan karma saya. Itu karma Anda. Dharma Anda. Anda gunakan untuk kebaikan, Anda mendapatkannya. Anda gunakan untuk keburukan, Anda mendapatkannya. Saya sampaikan seperti itu. Nah, saya uji ini berkali-kali ke puluhan orang, ke ratusan orang. Akhirnya perlahan-lahan saya terima. Saya sedang diberi Tuhan anugerah untuk menjadi salah satu jembatan energinya buat siapa aja yang mau saya layani, saya bantu, saya bimbing. Saya bilang di situ, silahkan channeling ke saya 24 jam sehari, 365 hari setahun. Nggak perlu minta izin, nggak perlu berterima kasih, karena saya repot jadinya kan. Kalau di Japri, Bang izin, nggak saya jawab, dibilang sombong. Lalu dia ngucapin terima kasih, nggak saya jawab, kan jadi repot kan. Gitu. Ya udah, lakukan aja. Gitu. Dan itu saya lihat nyata, Mas Hendra bisa kebayang hidup saya dari kecil cukup keras. Lalu saat saya mau bangga wisuda, saya terkulai. Saya berjuang, hampir bunuh diri. Orang-orang yang saya kasihi, papa, mama, itu pergi. Saya bagaikan hidup sebatang kara, tinggal istri yang selalu hadir di samping saya. Kebayang nggak itu? Saya ibarat, untuk apa saya hidup kalau hanya menjadi beban buat istri saya? Kan itu waktu itu kan. Betul. Lalu di sekitar 2,5 tahun ya saya bilang itu, karena saya aktif akhirnya melayani saudara-saudara dari bulan Oktober, tanggal 5, saya masih ingat. Tahun 2020, saya melihat semuanya itu sangat mudah terjadi. Mas bisa bayangkan syukur saya itu seperti apa? Saya bilang begini, andaikan di sensus, mungkin saya manusia paling bahagia di bumi ini. Andaikan di sensus. Kenapa? Ya, saya dalam tidur, orang kebantu dengan program dengan media channeling. Itu nanti ada yang WhatsApp, yang inbox. Kebayang nggak kalau inbox berarti kan belum berteman di WhatsApp, belum saling bertukar. Itu pernah ada beberapa kejadian, Bang, dia WhatsApp, dia inbox saya di Messenger itu. Lalu dia bilang, saya udah seminggu sakit, tapi waktu kita komunikasi, saya kok merasa sembuh. Dia heran, saya lebih heran.